Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI dan RUU APBN tahun anggaran 2024 serta nota keuangannya dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat paripurna dilaksanakan pada Senin 16 Agustus 2023 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dr. Franciscus Andi Silangin, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Stephen Kando, Sekretaris Daerah Steve Keppel, para Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkai, James Koyongian, dan Pili Lombok, serta Sekretaris DPRD Sandra Muniaga dan para anggota DPRD. Nampak hadir juga para kepala SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta kepala instansi vertikal Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyampaikan sambutan pengantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sambutannya ia mengatakan Indonesia tetap harus bersyukur dalam peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus. Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga mengatakan penataan ulang pembangunan ekonomi di segala bidang juga harus dibarengi penataan kembali demokrasi. Ia meyakini semangat perjuangan dapat membuat Indonesia semakin maju, semakin kuat, adil, dan makmur. Rapat paripurna dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti. Dalam sambutannya, Ketua DPD RI mengatakan tantangan global yang semakin berat membuat Indonesia harus berbenah diri. Perubahan global akan memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Bangsa Indonesia memerlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Jawaban itu adalah kita harus kembali kepada asas dan sistem bernegara Pancasila. Rapat paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden dalam pidato kenegaraannya menyampaikan berbagai isu mulai dari permasalahan rakyat hingga perekonomian, hilirisasi, serta perkembangan penanganan stunting di Indonesia. Beberapa poin penting diantaranya penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan demokrasi, serta Indonesia mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 dan meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Presiden juga mengungkapkan 3 fondasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia maju di tahun 2045. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan,
bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam, dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan komprehensif
power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol, nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar 3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya.
Diketahui selain menyimak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI, Ketua DPRD Sulut Dr. Fransiskus Silangen, para wakil ketua dan anggota DPRD yang hadir, bersama Gubernur Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Stephen Kando, Sekretaris Daerah Steve Kapel, jajaran Forkompimda serta tamu undangan lainnya juga mengikuti sidang paripurna pidato Presiden Joko Widodo terkait pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Sambil mengucap syukur kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, rapat terkait dalam rangka menanggapi pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2023-2024. Hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pidato pembukaan masa persidangan 1 DPR tahun sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti keberhasilan Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Menurutnya, peralihan status dari pandemi ke endemi COVID-19 merupakan buah keberhasilan berkat gotong royong seluruh elemen bangsa. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan, seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 21 Juni silam, pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi COVID-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur, sejak awal Maret 2020, kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini telah berhasil melaluinya. Pada bulan Juni 2022, WHO menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termaksud yang terbaik di dunia. Sebelumnya, pada bulan September 2021, Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19. Atas capaian ini, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa dan anak bangsa yang telah bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Keberhasilan kita melewati ancaman terburuk pandemi COVID-19 adalah hasil kerja bersama gotong royong dari seluruh komponen bangsa, mulai dari Presiden dan Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, tenaga kesehatan, TNI Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan seluruh anak bangsa. Sekali lagi, pengalaman kita sebagai bangsa dan negara membuktikan bahwa dengan dipersatukan dalam semangat gotong royong, kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apapun seperti yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Inilah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong jiwa bangsa Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengajak semua pihak untuk dapat memahami serta mampu melihat perkembangan dan kecenderungan bangsa Indonesia pada 25-30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geoekonomi, energi, sumber daya alam, dan teknologi.
dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu agenda pembentukan undang-undang ke depan yang sangat strategis adalah undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional periode tahun 2025 hingga 2045. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dirumuskan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2045. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, sehingga setiap presiden, gubernur, dan bupati wali kota tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan tidaklah mudah. Sederet tantangan harus kita hadapi, mulai dari situasi eksternal seperti geopolitik, geoekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lain sebagainya. Dan situasi internal dalam negeri antara lain permasalahan sumber daya manusia, middle income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan yang sangat ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki politik pembangunan Indonesia, yaitu kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya. Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawalanya menjangkau masa depan serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara. Kita juga harus dapat memahami dan mampu melihat perkembangan dan kecenderungan pada 25 sampai 30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geoekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendak zamannya. Pembentukan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat politik pembangunan Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR tahun sidang 2023-2024, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini, sekaligus di masa yang akan datang. Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin sekalian yang saya hormati, serta saudara-saudara
sebangsa dan setanah air. Dalam 3 tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan pandemi COVID-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik. Dan pertumbuhan ekonomi selama 7 kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5%. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Presiden juga menyampaikan berbagai capaian positif Indonesia selama pandemi COVID-19. Di antaranya target pertumbuhan ekonomi dan capaian pajak, hingga kabar gembira bagi PNS dan TNI Polri dengan kenaikan gaji di tahun depan. Dalam pidato kenegaraannya tentang RAPBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan, Presiden Jokowi mengatakan pendapatan negara direncanakan sebesar 2.781,3 triliun. Hadirin yang saya hormati, sidang Dewan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung transformasi ekonomi dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati. Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBN 2024 sebagai berikut. Pendapatan negara direncanakan sebesar 2.781,3 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan 2.307,9 triliun rupiah dan PNBP sebesar 473 triliun rupiah serta hibah sebesar 0,4 triliun rupiah. Belanja negara dialokasikan sebesar 3.304,1 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.446,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun rupiah. Keseimbangan primer negatif 25,5 triliun rupiah didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29% PDB atau sebesar 522,8 triliun rupiah.
Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0% hingga 5,7%. Angka kemiskinan dalam rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02. Selain itu, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selesai mendengarkan pidato Presiden terkait RUU APBN 2024 serta nota keuangannya, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara ditutup oleh Ketua DPRD Dr. Franciscus Andi Silangen. Rapat paripurna DPRD yang terhormat